Tepat setelah mengatakan itu, kepala Sri yang terasa begitu sakit mulai perlahan membaik. Ia menatap Karsa Atmojo yang mengenakan gaunnya kembali. Berbalik menatap Sri sembari berujar lirih. Kamu boleh kembali ke kamar. Nanti malam akan aku jelaskan di mana tempat kamu akan berada. Dengan tergopoh-gopoh Sri berdiri sebelum bersiap pergi. Tetapi Karsa Atmojo mengatakannya lagi. Jangan ceritakan ini kepada siapapun, termasuk kepada Dini dan Erna. Kau mengerti, Sri? Sri terdiam sesaat. Ia melihat sesuatu bentuk hitam dengan tanduk kerbau berdiri di belakang Mbah Karsa. Namun Sri memilih untuk tetap diam. Sebelum akhirnya ia mengangguk melangkah pergi. Malam tiba lebih cepat dari yang Sri kira. Ia melihat Erna dan Dini tengah duduk di kursi teras. Selain Erna dan Dini, Mbah Karsa terlihat tengah berbicara dengan perempuan muda itu. Saat Sri datang, semua mata tertuju kepadanya. Selamat malam, Duk, ucap Mbah Karsa menyapa. Sri menunduk memberi salam kepada mereka semua. Gelagat aneh terasa di sana. Saat sopir yang pernah datang menjemput Sri dari rumah ikut bergabung bersama mereka. Kalian semua sudah berkumpul, ucap Mbah Karsa. Jadi, saya akan langsung katakan kepada kalian tugas apa yang harus kalian lakukan nanti. Mbah Karsa menatap Sri dan yang lain satu persatu sebelum melanjutkan ucapannya. Sebelumnya, kalian sudah melihat bahwa semua anggota saya sudah mati. Sebenarnya ada yang harus saya katakan kepada kalian, bahwasanya cerita yang sebenarnya terjadi adalah semua anggota keluarga saya yang sebelumnya kalian lihat di dalam lukisan mati karena sebuah kutukan yang dikirim oleh seseorang. Sri dan yang lain diam tercekat. Mereka menatap satu sama lain, mencoba mencerna informasi yang baru saja dikatakan Mbah Karsa. Satu persatu dari mereka perlahan-lahan mati dengan cara yang ganjil. Saat ini hanya tinggal saya seorang diri yang masih bisa bertahan dari kutukan yang dikirim juga kepada saya. Mbah Karsa mengangguk memberikan tanda kepada perempuan muda di belakangnya. Ia mendorong kursi roda Mbah Karsa mendekati mereka satu persatu. Mbah Karsa melanjutkan ceritanya. Mungkin apa yang baru saja saya katakan sulit untuk dipercaya. Namun begitulah faktanya. Dan sekarang tugas kalian adalah menjaga penerusku yang tersisa. Saat ini dia sedang berusaha keras mencoba bertahan hidup dan lepas dari kutukan yang masih menggerogoti sisa tubuhnya. Hening. Tak ada satupun yang berbicara. Tugas kalian
adalah menjaganya hingga ia lepas dari kutukannya. Apa kalian mengerti? Lepas dari kutukan? Sri mengulangi kalimat itu. Apakah itu maksud dari kontrak yang ia buat dengan Mbah Karsa? Sri mengamati wajah Dini dan Erna. Mereka tampak begitu kaget mendengar semua ini. Namun Sri masih bertanya-tanya, apakah mereka juga mendapatkan kontrak yang sama sepertinya? Sri tidak tahu sama sekali. Ia memilih untuk diam dan tidak mengatakan itu seperti janjinya kepada Mbah Karsa. Terdengar Erna dan Dini bergumam satu sama lain. Tidak ada yang percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat dan dengar. Yang dimaksud dengan kutukan itu, apakah semacam santet? Pikir Sri. Bagaimana hal ini bisa tidak dikatakan kepada mereka? Mbah, Erna angkat suara. Apa maksud Simbah? Kutukan apa maksudnya ini? Menjaga cucu bagaimana? Saya tidak mengerti. Le, kesini. Mbah Karsa meminta sopirnya melangkah mendekati. Namanya Sugi. Dia yang akan mengantarkan kalian bertiga menuju rumah tempat saya menyembunyikan cucu saya. Saya ingin kalian tinggal di sana, menjaga serta merawatnya sampai waktu cucu saya berhasil melawan kutukan itu. Sri masih tidak mengerti. Malam ini, tiba-tiba dirinya seperti dijejali banyak sekali informasi. Sehingga dirinya sama sekali tidak mengerti apa maksud Mbah Karsa. Tiba-tiba Dini menimpali. Baik Mbah, saya mengerti. Saya akan menjalankan tugas sebagaimana yang saya janjikan kepada Simbah. Sri sedikit heran melihat keyakinan Dini yang begitu besar akan pekerjaan ini. Tiba-tiba terpikir sesuatu. Dini yang memanggilnya untuk bertemu dengan Mbah Karsa. Ada apa dengan perempuan ini? Padahal semua hal masih terasa begitu ganjil. Apakah memang seperti inilah sikap yang harus dimiliki sebagai pembantu rumah tangga? Kalian akan diantar ke sebuah rumah terletak di tengah hutan. Ingat, kalian sudah berjanji kepada saya untuk mengabdikan diri pada apapun tugas yang akan aku berikan. Tak ada lagi jalan untuk mundur, apalagi kabur. Kecuali bila kalian ingin hal buruk terjadi juga kepada kalian. Ancaman itu terdengar semua orang yang hadir. Namun entah kenapa, Sri merasa bahwa ancaman yang baru saja ia dengar lebih tertuju kepada dirinya. Sri tidak tahu menahu tentang rumah di tengah hutan yang tiba-tiba Mbah Karsa sebutkan. Ia pikir ia akan ditugaskan di rumah besar ini. Gangsal. Mas, mohon maaf. Sebenarnya mau kemana kita malam ini? Pertanyaan Sri tidak ditanggapi. Sri hanya melirik Erna dan Dini. Keduanya sama bingungnya. Selama mereka menelusuri jalan, entah kenapa Sugi seperti membawa mereka berputar-putar saja di jalanan yang sama. Namun, wajah si sopir tampak tegang. Sri bisa melihatnya dari bangku belakang. Beberapa kali juga, si sopir melihat jam tangan sambil menatap spion terus-menerus. Sri menaruh rasa curiga yang semakin besar. Ia membuka pintu bagasi belakang, kemudian mengambil sesuatu di dalamnya.
Sri dan yang lain mengamati Sugi menabur sesuatu semacam bunga-bungaan di jalanan. Setelah itu ia diam saja di tengah jalan. Sri berharap ada salah satu di antara mereka yang tahu apa yang dilakukan Sugi saat tiba-tiba ia mengeluarkan sebilah pisau, kemudian mengiris telapak tangannya. Dia ngapain? Erna menutup mulut. Darah yang menetes dari telapak tangan itu, ia teteskan dengan sengaja di jalanan itu. Lalu ia kembali diam. Dan setelah serentetan tingkah anehnya itu, ia kembali masuk ke mobil, menyalakan mesin, dan kembali melaju. Sri, Erna, dan Dini menatap si sopir. Tingkah Sugi yang terlampau aneh membuat mereka enggan memiliki urusan dengan dia. Waktu menunjukkan tengah malam. Sri menyadari mobil sudah meninggalkan kota dan perlahan-lahan menuju sebuah jalanan sepi dan gelap. Dini yang pertama berbisik kepada mereka, mengatakan bila saat ini mereka sudah memasuki jalanan menuju hutan. Ngeri, setidaknya itu yang Sri rasakan saat menatap ke sana ke sini, yang hanya dia lihat sekelebat ruang kosong di antara kegelapan, pohon-pohon besar dan tinggi yang berjajar di samping kiri kanan jalan. Aku takut, ucap Erna sudah tak kuasa membendung ketakutannya. Sri mencoba menenangkan perempuan itu. Ia memeluk sembari mengusap lengannya. Waktu Mbah Kasa mengatakan kita akan tinggal di tengah hutan, kupikir itu cuma kiasan, kata Dini. Kiasan apa? Tanya Sri ragu. Aku kira Mbah Karsa hanya menguji kita, sahut Dini. Menguji apa? Mbah Karsa itu serius, Din, sahut Erna. Percakapan Sri dan Dini tampaknya membuat Sugi menjadi gusar. Dengan sengaja ia menekan klakson hingga membuat semua orang yang ada di belakang terlonjak. Sebentar lagi kita sampai, kata Sugi dengan tenang. Mobil memasuki jalan tanah kering yang sempit. Tak ada apapun yang bisa dilihat selain hanya kegelapan yang menyeliputi keheningan malam. Mobil memasuki jalan tanah kering yang sempit. Tak ada apapun yang bisa dilihat selain hanya kegelapan yang diselimuti keheningan malam. Sesekali Sri menatap sesuatu seperti tengah bersembunyi di balik kegelapan, membuatnya membuang muka dari kaca jendela mobil. Sugi beberapa kali terdengar seperti merapalkan sesuatu di bibirnya. Sederet kegiatan yang dilakukan Sugi membuat Sri mengingat tingkahnya menyerupai tingkah Mbah Karsa Atmojo. Namun, Sri memilih diam dan mengamati. Sri sendiri tidak bisa mendengar gumaman itu dengan jelas. Sri dan yang lain mulai panik, manakala tiba-tiba rasa dingin yang tidak mengenakan menyelimuti mereka. Mobil terus memaksa masuk menerabas jalanan yang dipenuhi rerumputan liar. Perlahan-lahan, kabut muncul dan makin menyamarkan pemandangan. Akhirnya, dari jauh Sri menangkap sebuah pemandangan ganjil di mana ia melihat setitik cahaya yang semakin lama semakin besar. Erna dan Dini sepertinya juga melihat hal yang sama. Mobil terus berjalan di bawah pohon-pohon besar yang semakin lama dipandang, semakin membuat bulu kuduk berdiri. Benar saja, setitik cahaya itu adalah sebentuk cahaya yang terpancar dari sebuah lampu Petromax di sebuah gubuk rumah yang benar-benar berdiri di tengah hutan. Sri, Erna, dan Dini tidak dapat berkomentar sampai akhirnya mobil perlahan berhenti. Sekarang mereka semua bisa melihat dengan jelas rumah gubuk itu. Sugi menatap Sri dan yang lain. Mohon maaf, bila saya tadi membuat kalian takut. Sebenarnya saya juga takut. Saya
melakukan itu guna menolak balak karena sebenarnya kita diikuti. Diikuti? Siapa Mas yang mengikuti? Sebenarnya, dukun yang sudah mengirim ilmu hitam kepada keluarga Atmojo masih mengincarnya sampai saat ini. Saya merasakannya tadi. Sepertinya dia sedang mencoba menerawang kita. Itulah alasan saya memutuskan untuk berputar-putar terlebih dahulu, seperti pesan Mbah Karsa kepada saya sebelumnya. Sri menatap Erna dan Dini. Mereka sama bingungnya dengan apa yang diucapkan Sugi. Mari, saya kenalkan dengan orang yang akan bertanggung jawab di sini. Sugi membuka pintu mobil, melangkah keluar, kemudian mengetuk pintu rumah. Tak beberapa lama, keluar seorang pria tua. Ia tampak berbicara dengan Sugi. Sesekali ia menatap ke arah mobil, tempat Sri dan yang lain. Entah apa yang mereka bicarakan. Setelah itu, Sugi menunjukkan gestur memanggil. Sri yang pertama turun dari dalam mobil, diikuti Erna kemudian Dini. Mereka mendekat menuju tempat Sugi dan pria tua itu. Sesekali Sri dan yang lain mencuri-curi lihat rumah gubuk ini. Lantainya tanah, dengan gembok yang dibuat dari kayu. Di sekeliling, hanya ada latar luas dengan pohon-pohon besar dan tinggi yang ada di sekitar rumah. Sri menjabat tangan pria tua itu. Ia tersenyum menatap mereka. Sugi mengangguk sebelum mengatakan, mulai dari sini beliau yang akan menjelaskan semuanya. Sekilas, penampilan pria tua itu seperti kakek-kakek biasa. Yang membuatnya berbeda adalah rambutnya yang panjang dengan warna yang sebagian sudah memutih. Sri mengira-ngira usianya berkisar kurang lebih 70 tahunan. Meski tubuhnya bungkuk dan caranya berjalan terseok-seok, tetapi pria tua itu masih terlihat bugar. Ia beberapa kali tertawa bercanda dengan Sugi. Ia memperkenalkan diri dengan nama Mbah Tamin, orang yang dipercaya Mbah Karsa menjaga rumah gubuk ini. Panggil saja Tamin. Bila kalian merasa ndak enak memanggil itu, Mbah juga ndak apa-apa, katanya berusaha ramah. Mbah Tamin tidak banyak bicara setelahnya. Ia mengamati Sri dan yang lain. Terkadang, matanya penuh selidik, membuat Sri dan yang lain merasa tidak nyaman. Butuh waktu cukup lama sampai akhirnya Mbah Tamin berkata kepada mereka, "Baiklah, saya sudah dengar dari Karsa. Saya akan tunjukkan kepada kalian alasan kenapa kalian semua ada di sini," ucapnya. Ia berdiri memberi gestur agar Sri dan yang lain mengikutinya. Hanya Sugi yang tidak bergerak dari tempatnya berdiri. "Kamu gak ikut, Ki?" tanya Mbah Tamin. Sugi hanya menggeleng sembari berkata bahwa sudah lebih dari cukup bagi dirinya tahu semua ini. Mbah Tamin melangkah masuk ke rumah diikuti Sri dan yang lain. Sri merasa rumah ini kurang lebih menyerupai rumahnya sendiri. Hanya saja tampak lebih besar dengan fondasi kayu yang lebih kokoh. Beberapa kali Sri melihat ke sana kemari untuk mempelajari bagian dalam rumah ini. Mbah Tamin terhenti di salah satu ruangan dengan pintu kayu solid yang dikunci menggunakan gembok berantai. Sebelum membukanya, Mbah Tamin menjelaskan kepada mereka semua apa yang ada di dalam ruangan itu. Di dalam ruangan inilah nanti kalian akan sering berada. Perlahan-lahan, dengan tangan gemetar, Mbah Tamin membuka gembok dan menarik rantai-rantai itu sebelum akhirnya membuka perlahan daun pintu. Ruangan itu gelap gulita. Tak ada satupun yang bisa Sri lihat dari dalam kamar. Mbah Tamin dengan cekatan meraih lampu Petromax yang tepat berada di samping pintu. Menyalakannya sebelum membawanya masuk. Bau busuk langsung tercium, manakala Sri dan yang lain mengikuti kemana Mbah Tamin menuju. Sri tak kuasa menutup hidung. Begitupun dengan Erna dan Dini. Mereka bergumam, merasakan hidungnya tak sanggup mencium bau busuk itu. Maaf, bila baunya tidak enak. Tapi, mau bagaimana lagi?
Memang seperti ini keadaannya, ucap Mbah Tamin. Sesaat ia berhenti di satu titik, menunjukkan semuanya di depan mata kepala Sri dan yang lain. Sri seketika mematung saat melihat apa yang ada di depannya. Erna bahkan sampai tidak bisa menahan diri untuk berteriak saat di depan mereka terbujur seorang anak perempuan yang masih muda, dikurung di dalam keranda mayat. Sri sudah sering mendengar cerita tentang kutukan santet. Namun, ini adalah kali pertama Sri melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana imbas dari ilmu hitam itu yang konon dapat berujung pada kematian. Sri masih mematung melihat perempuan muda itu. Matanya tertuju pada tubuhnya yang kurus dan pucat. Tetapi anehnya, perutnya besar. Sebegitu memprihatinkan keadaannya sampai membuat Sri mengabaikan bebauan busuk yang keluar dari tubuhnya. Erna terlihat sudah mulai tenang, meski napas masih tersengal akibat kejutan yang sama sekali tidak mereka perkirakan. Sri lebih kuat dari yang lain. Ia mengamati perempuan itu yang tampaknya tengah tertidur lelap di dalamnya. Saya mengerti, pasti banyak yang ingin kalian tanyakan. Kenapa anak ini bisa sampai menjadi seperti ini? Ya toh? Sri dan yang lain mengangguk, sembari tetap menatap barisan luka borok dan nanah di sekujur tubuh gadis malang itu. Sebelumnya, kalian pasti sudah tahu siapa gadis ini kan? Tanya Mbah Tamin. Sri dan yang lain saling menatap satu sama lain, sebelum akhirnya mengatakan dengan suara ragu-ragu. Cucu dari Mbah Karsat Atmojo, jawab Sri disambut anggukan orang tua itu. Benar, namanya adalah Dela Atmojo. Karena kalian sudah tahu siapa dia, saya akan memberitahu kalian. Mbah Tamin menggantung lampu Petromax di dinding sebelum berbalik mendekati gadis itu. Ia membelai rambutnya. Semua itu karena seseorang yang begitu membenci keluarga Atmojo. Hingga dengan tega, ia kirim sebuah kutukan tak termaafkan. Sebuah kutukan yang kami kenal dengan nama Santet Sewudino. Santet yang tidak sembarang orang bisa memakainya. Santet yang sudah merenggut nyawa sebagian anggota keluarga Atmojo. Sewudino, Sri tidak bisa berkomentar setelah mendengarnya. Terpikir di dalam kepalanya, apa maksud dari Sewudino? Kali ini, Sri menatap gadis itu dengan tatapan berbeda. Bau busuk itu kini tak lagi menjadi masalah bagi dirinya. Erna dan Dini pun sama. Rasa ngeri saat pertama kali melihat gadis itu pudar, berganti menjadi tatapan penuh simpati. Sri berbalik. Ia tak bisa menahan perasaan sedihnya saat melihat gadis itu. Ia meninggalkan Erna dan Dini di ruangan, berniat untuk bertanya lebih jauh maksud dari Santet Sewudino. Sri berjalan menuju tempat Mbah Tamin dan Sugi di teras rumah. Di sana, Sri mendengar mereka sedang berbincang. "Tidak seharusnya aku cerita ke mereka," ucap Mbah Tamin. "Seharusnya Karsa yang menceritakannya. Masa ya aku semua yang urus ini?" "Iya Mbah, aku sendiri juga merasa bersalah. Mereka seharusnya tahu, tapi mau bagaimana lagi?" Sri mencoba mencerna kalimat obrolan mereka diam-diam. "Lalu sekarang bagaimana Mbah?" tanya Sugi. "Bagaimana maksudmu? Apakah mereka mampu menjaga tugas dan beban berat ini?" Sri mencoba memasang telinga, mencuri dengar apa yang sebenarnya sedang mereka bicarakan. "Harus bisa. Kamu tahu sendiri, kita semua sedang diburu waktu. Bila waktu yang ditentukan itu habis, bukan hanya anak itu, tapi semua yang ada di dalam lingkaran keluarga ini akan menemui ajalnya lebih cepat."
terbelalak mendengarnya. Semua yang ada di dalam lingkaran keluarga, apakah itu termasuk dirinya? Jadi, kamu mau pulang sekarang, Ki? Tanya Mbah Tamin. Iya, Mbah. Tugasku malam ini sudah selesai. Sekarang, saya serahkan mereka kepada Simbah. Semoga apa yang menimpa Dela Atmojo segera bisa diangkat. Baiklah, Le. Hati-hati ya. Kerjamu malam ini bagus. Dia tidak akan bisa menemukan kita. Ucap Mbah Tamin. Dia? Siapa yang dimaksud dengan dia? Terdengar suara pintu mobil ditutup. Tak beberapa lama kemudian, aura mesin mobil dinyalakan. Sebuah cahaya terang terlihat dari sela-sela pintu tempat Sri mengintip, yang kemudian perlahan-lahan semakin memudar. Sugi sudah pergi meninggalkan Sri dan yang lain di sini. Di tengah pikiran Sri yang berkecamuk, tiba-tiba terdengar suara Mbah Tamin lembut. Metu Nduk, aku roh nek awakmu ono nang kono. Keluar saja, Nak. Aku tahu kamu ada di situ. Sri melangkah keluar. Ia masih bisa melihat cahaya mobil Sugi yang semakin jauh perlahan memudar sebelum menghilang di tengah kegelapan. Sri tidak tahu harus bicara apa setelah mendengar percakapan Mbah Tamin dan Sugi. Namun, wajah Mbah Tamin tampak tenang. Ia tidak melihat seperti seseorang yang tertangkap basah menyembunyikan sesuatu. Panggil teman-temanmu, Nduk. Sri pun memanggil yang lain. Mbah Tamin duduk di sebuah kursi panjang di teras gubuk. Matanya menerawang jauh, sementara Sri dan yang lain berdiri. Semakin malam, suasana hutan kian mencekam. Di setiap sudut pohon, seakan ada sesuatu yang hidup dan tengah mengamati mereka. Sri merasa kecil di tempat ini. Sekarang, aku akan bicara kepada kalian tentang dia, Dela Atmojo, ucap Mbah Tamin. Matanya menerawang, seakan tengah mengingat kenangan itu. Aku masih ingat semua tentang dia. Semua kejadian itu seperti baru saja terjadi kemarin. Sebagaimana dia tumbuh, bagaimana dia masih hidup dalam lingkungan keluarga Atmojo. Gadis kecil yang tak berdosa. Gadis yang tidak seharusnya mendapatkan perlakuan seperti ini. Ucap Mbah Tamin terdengar geram. Anak kecil itu sekarang diambang batas nyawa. Karena bila tidak segera ditolong sebelum waktu 1000 hari ini berakhir, maka perlahan-lahan gadis itu akan mati. Ia adalah pangkal yang harus ditolong sebelum menjalar pada yang lain. Karena dari dia santet Sewu Dino ini dimulai. Wajah Mbah Tamin mengeras. Ada sesuatu yang sangat membuat marah. Nada suaranya seolah penuh dengan dendam, membuat Sri dan yang lainnya bergidik ngeri. 1000 hari, Mbah? Tanya Erna. Ia menatap Mbah Tamin tampak bingung. Benar. Sudah lebih dari 2 tahun ia terbaring di sana. Itu artinya waktu kita tidak banyak, ucap Mbah Tamin. Yang sekarang harus kita lakukan adalah menjaga dan merawat dirinya sebisa mungkin. Sementara aku bisa menjalankan tugasku mencari di mana keberadaan manusia biadab ini. Aku harus cepat, karena itu aku benar-benar membutuhkan kalian. Kalian yang saat ini dipercaya sebagai abdi karsa Atmojo untuk menjaga Dela, karena hanya kalian yang bisa. Kenapa harus kami, Mbah? Tanya Sri. Karena ikatan yang menghubungkan kalian dengan peristiwa ini. Darah Kliwon yang kalian miliki adalah sumber yang kami butuhkan untuk menekan ilmu hitam ini. Sri dan yang lain tidak mengerti. Tetapi tampaknya Mbah Tamin tidak ingin ditanya lebih jauh lagi. Terlihat dari bagaimana dia berdiri menatap Sri dan yang lain.
Lalu kenapa harus dibawa ke tempat ini, Mbah? Tanya Sri. Bukankah lebih baik bila Dara dirawat di rumah yang lebih layak dibandingkan di tempat ini? Mbah Tamin menatap Sri. Ia tersenyum. Justru di sini Dara lebih aman, Dok. Karena sebenarnya ia masih terus dikejar oleh dia yang saat ini sedang mencari di mana Dara berada. Mencari? Gumam Sri tidak mengerti. Sebenarnya saat ini jiwa Dela tengah ditawan oleh dia. Dia tidak akan pernah melepaskan Dela. Apapun yang terjadi, dia akan terus membisiki Dela untuk segera melenyapkan satu persatu keluarga Atmojo. Dan itu berhasil. Cukup berhasil sampai akhirnya kami mulai mengerti cara kutukan ini bekerja. Tetapi naas, kami tidak bisa menolong sebagian keluarga Atmojo yang sudah menjadi korban terlebih dahulu. Mbah Tamin tampak diam. Ia menerawang jauh memandang pintu gubuk. Di sini dia akan lebih aman. Dengan begitu ia langsung di bawah pengawasanku dari cengkeramannya dia. Dia siapa, Mbah? Dia yang mengirim santet ini, Kuncoro. Kuncoro? Kenapa tidak meminta Kuncoro melepaskan santetnya, Mbah? Mbah Tamin menggeleng. Tidak semudah itu, Nduk. Karena dia tidak akan pernah mau berhenti sampai semua ini habis. Ini adalah perang antara kami. Sri hanya dapat mengangguk meski ia tidak mengerti maksud Mbah Tamin. Apa yang terjadi sebenarnya antara Atmojo dan Kuncoro. Meski begitu, Sri yakin orang tua ini tak akan pernah mau menceritakan ini lebih jauh. Sekarang kamu mengerti kan? Dengan dibawa ke sini, dialah bisa menyembunyikan aroma tubuhnya dengan aroma makhluk yang ada di dalam hutan ini. Ya, di sini banyak makhluk yang tidak bisa kalian lihat. Adanya makhluk ini mampu mengaburkan keberadaan Dela, sehingga dia tidak dapat membisiki Dela. Apa sekarang kalian semua mengerti? Makhluk apa maksudnya, Mbah? Sri masih penasaran. Mbah Tamin menatap Sri seakan tidak nyaman dengan pertanyaan itu. Banyak yang tidak kamu ketahui. Dan memang lebih baik bila kamu tidak tahu saja. Setelah mengatakan itu, Mbah Tamin mengambil sebuah kotak di bawah meja. Mengambil sejumput dedaunan kering dari dalamnya. Lalu menaruhnya di atas sebuah kertas. Ia memelintirnya perlahan dengan tangan kosong. Diraihnya sebatang korek api untuk menyalakan ujung lintingannya. Ia sesap kuat-kuat rokok linting itu hingga asap mengepul dari bibirnya. Mbah Tamin memandang mereka semua. Kemudian berkata, "Sekarang sudah waktunya aku memberitahu tugas kalian selama tinggal di tempat ini." Sri dan yang lain mengikuti Mbah Tamin. Ia menuju sisi rumah, di mana banyak ditemukan potongan kayu yang disusun dengan rapi. Mbah Tamin berhenti di belakang rumah. Di sana ada sebuah pagar yang terbuat dari bambu kuning. Di dalamnya terdapat sebuah sumur tua, tempat untuk membersihkan diri sekaligus mengambil air keperluan sehari-hari. Namun, dari semua kegunaan air dari sumur itu, Mbah Tamin mengatakan kepada mereka bahwa air sangat penting untuk basuh sedo atau memandikan tubuh yang sudah mati. Cara memandikan orang yang terkena santet sangat berbeda dari cara memandikan orang sakit atau orang mati. Kalian harus memandikannya dengan bunga 7 rupa yang sudah aku mantrai. Aku akan mengajarkannya kepada kalian, ucap Mbah Tamin. Sri dan yang lainnya mengangguk mengerti. Mbah Tamin kemudian menunjuk sebuah tempat khusus di mana terdapat rak kayu yang berisi kelopak bunga dengan 7 rupa yang berbeda. Bunga-bunga itu diletakkan di atas tampah dengan 7 keranjang bambu.
Dengan cekatan, Mbah Tamin mengisi baskom dengan air sebelum mencampurinya dengan 7 bunga yang dijumput dari atas tampah. Ia kemudian membawanya menuju kamar Dela. Sri, Erna, dan Dini mengamati bagaimana Mbah Tamin menaruh baskom berisi bunga-bungaan itu tepat di samping tubuh Dela. Mbah Tamin meminta agar mereka memperhatikan setiap langkah yang Mbah Tamin lakukan saat memandikan Dela. "Dok, kamu ikat tangan dan kaki Dela," ucap Mbah Tamin. Sri terperanjat ketika Mbah Tamin mengangkat baju Dela. Rupanya perut Dela lebih besar dari yang ia kira sebelumnya. Dela seperti seorang perempuan yang tengah mengandung. Ia menatap Mbah Tamin. Banyak pertanyaan muncul di dalam kepalanya. Ia tidak mengerti bagaimana Dela bisa diperlakukan seperti ini. Sekeji apa orang itu sampai mengirimkan kengerian seperti ini? "Lihat caraku memandikan Dela dan dengarkan kalimat ini baik-baik," pesan Mbah Tamin. Sri memperhatikan Mbah Tamin. Ia mengulang terus-menerus kalimat semacam mantra. Tangannya dengan cekatan mencelupkan handuk, memerasnya sebelum membasuh perlahan-lahan tangan, kaki, hingga tubuh dan wajah Dela dengan telaten. Sri juga masih tidak mengerti dalam kondisi selemah ini untuk apa Dela masih harus diikat dengan tali temali hitam legam. Sayangnya Mbah Tamin tidak bercerita apa-apa tentang itu. Setelah semua selesai, Mbah Tamin menutup kembali keranda mayat itu, kemudian membuka satu persatu tali hitamnya. "Tugas kalian setiap hari hanyalah memandikan Dela seperti apa yang baru saya tunjukkan. Ingat, kalian harus selalu memandikan dia. Dan jangan pernah lupa satu pun tata cara itu. Satu pun. Mengerti?" Sri dan yang lain mengangguk. Mbah Tamin bersiap melangkah pergi. Tetapi Sri masih merasa ada yang janggal. "Mbah," seakan dapat membaca isi hati Sri, Mbah Tamin memotong. "Nanti akan aku ceritakan bila kalian sudah siap. Sekarang, lakukan apa yang harus kalian lakukan saja. Urus Dela sampai waktunya tiba."